Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini saya bersama kelompok saya, Aslan, Adrianus Toban, dan Ahmad Rusman akan membawakan eh, presentasi dengan judul Konsep Alam Semesta, Kepribadian dan Etika. Nah, mari kita langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, pertama kita akan menonton video yang akan menjelaskan bagaimana luasnya alam semesta kita itu. Ini hanya benda-benda luar angkasa, asteroid dan meteor. Masuk ke ukuran bulat. Nah, ini bulan kita, planet Mars. Nah, ini bumi. Kita masuk ke matahari. Nah, masuk ke bagian lubang hitam. Nah, masuk ke nebula. Nebula itu merupakan kumpulan gas dan bintang-bintang yang berkumpul. Nah, ini galaksi kita.
bisa dilihat di gambar di samping, ada titik kecil, itu bumi. Dan yang foto ini menginspirasi kata-kata dari Carl Sagan. Lihatlah titik itu di sini, itu rumah, itu kita. Di dalamnya semua orang yang pernah kamu cintai, semua orang yang pernah kamu ketahui, semua orang yang pernah kamu dengar, setiap manusia yang pernah hidup, kumpulan kesenangan, kumpulan kesengsaraan, ribuan ribuan agama, ideologi, doktrin ekonomi, setiap pemburu, setiap pengumpul, setiap pahlawan, setiap pengecut, setiap pembuat dan penghancur, setiap raja, setiap rakyat jelata, itu di situ. Foto ini diambil oleh satelit Voyager 1 yang dikirimkan ke angkasa oleh Amerika, dan ini diambil di tepi tata surya kita. Next. Kebesaran Tuhan. Lanjut. Pencipta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit. Dia Maha mengetahui sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Next. Surah Al-Baqarah ayat 29 menunjukkan bagaimana Allah menciptakan makhluk makrokosmos, yaitu langit dan bumi tersebut. Sangat jelas siapa pencipta alam semesta, bukan yang wujud dengan sendirinya, apalagi kebetulan. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Aslan. Untuk Aslan dipersilakan. Terima kasih, Bintang. Izin saya melanjutkan masalah kepribadian. Jiwa manusia dibedakan menjadi 2 aspek, yakni aspek kemampuan atau ability dan aspek kepribadian atau personality. Kepribadian sangat perlu kita ketahui dan pelajari karena kepribadian sangat berkaitan dengan pola penerimaan lingkungan sosial terhadap seseorang. Orang yang memiliki kepribadian sesuai dengan pola yang dianut oleh lingkungannya akan mengalami penerimaan yang baik. Akan tetapi, jika sebaliknya, kepribadian seseorang tidak sesuai apalagi bertentangan dengan pola yang dianut lingkungannya, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat. Pengertian kepribadian secara kata, kepribadian atau personal berasal dari kata persona yang berarti topeng, yaitu alat untuk menunjukkan identitas diri. Dan pribadi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu persona atau person dalam bahasa Latin. Bahasa Latin berarti manusia atau perseorangan, diri manusia atau diri sendiri. Berikut sederetan pengertian atau definisi kepribadian menurut ahli psikologi. Yang pertama dari J.W. Alport, kepribadian adalah organisasi atau susunan dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyusunannya yang unik khusus terhadap lingkungan. Menurut Henry Murray, kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam pengubahan kegiatan fungsional. Sedangkan menurut Alfred Adler, kepribadian ialah suatu konfigurasi motif serta nilai-nilai yang khas yang menjadikan corak khas gaya kehidupan yang bersifat individual. Adapun faktor yang mempengaruhi kepribadian, yang pertama biologis, yaitu keadaan fisik atau konstitusi tubuh yang berlainan menyebabkan sikap dan sifat serta temperamen yang berbeda-beda. Faktor yang selanjutnya adalah faktor sosial, yaitu manusia lain di sekitar individu yang mempengaruhi individu yang bersangkutan. Termasuk ke dalam faktor sosial ini tradisi, adat istiadat, peraturan bahasa, dan sebagainya. Sedangkan faktor budaya, yaitu
kebudayaan tumbuh di perkembangan di masyarakat, kita dapat mengenalnya pula bahwa kebudayaan daerah atau negara berlain-lain. Jadi tergantung dari norma yang berlaku dari suatu wilayah. Sehingga dapat kami simpulkan kepribadian ialah kumpulan karakteristik, pola perilaku, pikiran, dan emosi yang membedakan seseorang dari yang lain. Ini mencakup cara individu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adrianus Toban. Oke, baik. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan terkait jenis-jenis kepribadian. Jadi jenis-jenis kepribadian ini dibagi menjadi 4 golongan atau 4 tipe. Oke, next. Yang pertama ini sanguinis. Oke, darah sebagai cairan dan tubuh astral menyimbolkan tipe sanguinis. Orang-orang dengan karakter ini biasanya optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Yang kedua itu tipe flekmatis. Next. Karakter manusia yang satu ini disimbolkan dari lendir atau prem dan bagian tubuh kedua yaitu jiwa. Orang tipe flekmatis lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya. Ia membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagaimana mestinya. Maka dari itu tidak heran orang-orang dengan tipe ini menyukai kedamaian. Tipe yang ketiga, koleris. Ego mendominasi tipe koleris sehingga orang-orang dengan karakter ini cenderung agresif dan berupaya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang dengan tipe koleris sangat berorientasi pada target, analitis, dan logis. Oke, untuk tipe keempat itu melankolis. Jadi manusia dengan karakter melankolis disebut didominasi oleh tubuh fisik dan kesedihan mereka. Tipe melankolis sering berkorban untuk orang lain, cenderung sensitif, penyayang, senang berada di balik layar, tetapi juga seorang yang pemikir. Untuk selanjutnya etika dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Rusman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan di sini mengenai etika. Etika sendiri itu terbagi atas 2. Etika dalam arti bahasa atau linguistik yang berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah tindakan, sikap, atau perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan untuk secara spesifik, pengertian dari etika itu adalah ilmu tentang sikap kesusilaan individu dalam suatu lingkungan sosial yang penuh dengan aturan dan prinsip tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar dalam lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, etika dari segi tujuan. Etika adalah sarana untuk berorientasi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, punya kedalaman sikap, bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab untuk kehidupan. Yang ketiga, memberitahu kepada orang lain bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, memimpin pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang damai, sejahtera, tertib, dan harmonis. Selanjutnya, etika dalam pandangan agama. Etika dalam pandangan agama yang dimaksud di sini adalah manusia dinilai oleh manusia lainnya dalam tindakan dan tingkah lakunya. Tindakan itu mungkin juga dinilai sebagai baik atau kurang baik. Dalam rumusan ini, bagaimana etika dalam perspektif Al-Quran mengenai tingkah laku manusia, karena manusia tidak terlepas dari kodratnya, biasa berbuat salah sekecil apapun. Kesalahan itu karena manusia tempatnya salah dan lupa. Sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1162 yang berbunyi, A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mede.